Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu perkenalan ya, Bapak Ibu. Ini saya dari PPKGPJOK, Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK. Nah, ada rencana-rencana program yang sudah saya canangkan untuk anak-anak kita kelompok B, karena saya mengajarnya di kelompok B. Otomatis saya merencanakan programnya untuk anak-anak kelompok B yang terdiri dari 4 kelas. Ini foto saya sangat cantik, kata Bu Nurul. Bukan hanya Bu Nurul yang cantik, tapi saya juga cantik, karena kita perempuan itu pasti cantik ya. Oke, lanjut Bu Nurul. Nah, ini program saya. Program saya itu saya beri nama Kanan Kiri Oke. Kenapa Kanan Kiri Oke? Di situ nanti ada saya merencanakan lomba berlari dan melompati rintangan ke kanan dan ke kiri secara berkelompok dengan menghitung huruf menjadi kata. Kenapa saya ambil program seperti ini? Di pembelajaran PPKGPJOK itu ada model pendidikan PJOK itu ada 3. Yang pertama model pendidikan gerak, yang kedua model pendidikan kebugaran, dan yang ketiga model pendidikan STEM, Sport Education Model. Dan dari ketiganya ini setelah saya pelajari, yang paling cocok untuk anak-anak jenjang PAUD adalah model pendidikan gerak. Untuk yang kebugaran dan STEM itu belum bisa diterapkan di jenjang PAUD, karena di kebugaran itu nanti ada anak disuruh menghitung denyut nadinya. Setelah itu disesuaikan dengan umurnya. Itu anak-anak TK kan belum bisa. Sementara untuk STEM sendiri itu modelnya nanti kayak kelas meeting itu loh, yang untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Itu SD belum bisa, karena anak-anak disuruh merencanakan sendiri, terus apa-apa pokoknya sendiri semuanya. Itu kalau untuk tingkat SMA sudah bisa, tapi kalau untuk tingkat PAUD, jenjang PAUD sama SD itu belum bisa kalau set. Maka dari itu saya merencanakan programnya mengambil yang pendidikan gerak, yaitu kalau pendidikan gerak adalah gerak lokomotor dasar. Di situ kan ada berjalan, berlari, melompat, merayap, yang 5 di jenjang TK itu ada. Nah, ini program ini kita dulu. Program ini latar belakangnya yaitu karena kenapa saya ambilnya huruf menjadi kata. Sebenarnya karena latar belakangnya karena kegelisahan orang tua ya. Banyak mungkin teman-teman kita yang kelompok B banyak yang mendapatkan keluhan dari orang tua, kok anakku belum bisa baca ya Bu, anakku kok masih belum hafal huruf-huruf ya Bu. Maka saya canangkan program ini tidak perlu gerak saja, tidak perlu berlari atau melompat saja, tapi saya modifikasi dengan literasi ataupun numerasi. Yang kedua, identifikasi murid awal. Saya amati di kelas saya itu kan anak-anak suka sekali berlari, maka saya program ini untuk semakin meningkatkan kemampuan motorik kasarnya anak-anak, saya beri fasilitasi untuk anak-anak biar bisa mereka berlari melompat, karena mereka sudah bisa berlari melompat, maka saya fasilitasi untuk nanti lomba. Dan keberanian anak-anak dalam menyampaikan pendapatnya, karena nanti di situ ada, Bu, aku mau kelompoknya yang ini. Jadi nanti ada satu kelompok itu 5 anak. Anak-anaknya biar pilih sendiri saja, tidak perlu guru yang memilihkan. Karena kalau guru yang memilihkan pasti dalam satu kelompok itu untuk sepinter-pinter. Tapi kalau yang anak-anak pilih sendiri, itu kan nanti anak-anak kan ada yang bisa beda, ada yang bisa beda. Jadi programnya itu anak-anak memilih sendiri kelompoknya seperti apa. Terus identifikasi dari ini aset fisiknya, yaitu tempatnya, ruangannya. Kita kan ada lantai bawah, kalau lantai atas yang tidak perlu kita keluar. Maka saya pakainya ada aula lantai 1. Next dulu.
Nah, tujuan dari program yang saya rencanakan ini yaitu semakin melatih kelincahan, ketangkasan, kekuatan dan keseimbangan. Karena sebenarnya di dalam kelas masing-masing pasti ada anak yang secara motorik kasarnya belum lincah ya, masih ada yang keseimbangannya masih kurang. Terus untuk mengembangkan kemampuan mengenali ruang, ruangnya adalah ini nanti tempatnya di sana anak-anak kan dari seperti itu. Terus kesadaran konsep arah, makanya tadi ada kanan kiri, nanti ada belok kanan belok kiri. Terus menjaga kesehatan dan kebugaran badan dengan anak-anak berlari dan melompat secara setiap dimasukkan ke pembelajaran, anak-anak akan semakin sehat. Ini lebih banyaknya lebih baik kan di outdoor ya, seperti yang sarannya kemarin orang tua dari guru sendiri ya, outdoor anak-anak di luar kan ada matahari, itu diajak bergerak di luar juga nggak apa-apa. Terus yang ke ini selanjutnya tujuannya yaitu memahami keaksaraan awal. Dan dengan anak-anak nanti melakukan program ini sebenarnya kemarin saya sudah ada, tapi ini belum saya masukkan literasi dan numerasinya. Tapi untuk yang saya rencanakan ini saya nanti modifikasi literasi dan numerasi. Terus menumbuhkan kolaborasi karena setiap kelompok nanti kan kerjasama dari 5 anggotanya. Next dulu. When the will get from this program, apa artinya? Bagaimana mereka mencapai tujuan dari program ini? Apa yang akan dicapai sebenarnya? Kalau yang di LMS itu mintanya yang ditampilkan adalah capaiannya apa, langkah-langkahnya bagaimana. Terus hasil yang diharapkan itu apa dari tujuan ini? Capaiannya yang diharapkan yaitu kemampuan gerak berlari dan melompat, keaksaraan dan kolaborasi. Terus untuk langkah-langkahnya, peserta ini memilih 5 anggota yang tadi saya sampaikan. Terus praktek berlari juga ke kanan dan kiri, kemudian melompat dengan melalui rintangan dengan membawa kartu huruf dan ditancapkan di gedung pemeriksaan. Dilanjutkan anggota lainnya sehingga tersusun menjadi kata. Jadi ini gerak dasar lokomotor, nanti ada literasi dan numerasinya. Hasil yang diharapkan peserta didik mampu mempraktekkan gerak berlari dan luka dengan baik, berkembangnya kemampuan keaksaraan dan kolaborasi. Untuk achieve the program object, bagaimana kita mencapai dari program ini, yaitu kita ini saya minta tolong sama teman-teman karena ini harus disampaikan ke komunitas belajar kita berkolaborasi untuk memfasilitasi anak-anak dalam mencapai program ini, yaitu dengan menyiapkan peralatan yang menarik, ada seperti kartu huruf, saya nggak tahu kan ya, pakai saya itu terus lingkaran yang disipai itu. Terus yang ketiga tempatnya yang nyaman di awal satu saja nanti kita laksanakan. Terus nanti ada hadiahnya. Jadi setiap kelas nanti juara 1, 2, 3, 4 nanti akan diberi hadiah biar anak-anak semakin semangat. Next dulu. Nah ini struktur program yang di dalam Kombel. Struktur programnya, jenis programnya itu program co-kurikuler. Kalau ini saya nggak pilih dari sananya LMS-nya yang minta co-kurikuler. Karena apa? Karena sebenarnya dari KJOK atau SD, SMP, SMA diharapkan para gurunya itu dia bekerja sama dengan guru mapelnya, jadi nggak dia berdiri sendiri. Tapi waktu itu saya sampaikan kalau di TK itu kan nggak ada guru mapel KJOK, adanya guru kelas dan guru pendamping. Maka untuk program co-kurikulernya ini yang merencanakan saya, tapi saya dengan adanya nggak ada mapel, saya pakainya literasi dan numerasi. Dan ini kalau co-kurikuler itu kan pendamping dari program intrakurikuler yang misalkan kita di sekolah sudah ada program, akhirnya muncul co-kurikuler untuk menguatkan. Jadi yang tema aslinya itu dikuatkan dengan co-kurikuler. Ini saya ambil kelompok B ya, karena saya kan mengajarnya di kelompok B. Terus juga 18 siswa dan ini rencananya saya laksanakan di 25 sampai dengan 28 November. Kenapa saya ambil di hari itu? Kebetulan saya cek itu kan tujuan pembelajaran kita temanya itu kan ada kata dan ular ya. Ini untuk saya di buku ini acuan itu kita kan sedang tema kata dan buku acuannya kan kata dan ular. Maka kebetulan
kebetulan saya tampilkan programnya ini nanti di minggu itu untuk semakin penguatan anak-anak ketika gerak dasar melompat nanti mempraktekkan gerak dari kata melompat seperti itu. Maka saya sarankan di tanggal 25 sampai 28 November bersamaan dengan kegiatan kita yang kata itu kata dan ulang, buku kata dan ulang. Kebetulan mitra saya adalah Kobel, ada guru kelompok B yaitu ada Buria, Burini, guru dan saya sendiri ditambah guru keagamaan ada Pak Mukti, Pak Aam, Bu Alim dan Bu Nur, karena memang untuk 8 guru kelompok B. Kalau untuk kelompok A sendiri mungkin untuk literasi dan numerasinya nanti bisa di ATP jadi numerasi ya, anak-anak mengurutkan angka 1 sampai 10 kali lari. Kalau yang satu kelompok urut pasti ya menang kalau urut, kalau yang nggak urut berarti kan kalau kelompok B kan nanti menyusun dulu jadi kata seperti itu. Next dulu kapasitas yang dimulai di sekolah itu aset yang harus saya pilih apa saja untuk agar program ini tercapai. Yang pertama ada aset politik adalah tujuan kepala sekolah. Saya sudah minta izin Busari, tadi Saki dan Busari sudah setuju. Terus dengan adanya aset sosial yaitu peraturan sekolah. Saya menggunakan peraturan sekolah yaitu karena ada program yang sudah kita rencanakan dari awal tahun, saya tidak mungkin menggeser, makanya saya yang tadi modifikasi untuk komunitas. Kemudian aset manusia, para guru kelompok B yang nanti berkolaborasi dan ada sekolah. Untuk aset fisiknya yaitu ruangan lantai 1 ini bisa dipakai setiap saat meskipun mungkin bisa jadikan pagi-pagi hujan. Kita tetap bisa laksanakan programnya. Untuk aset agama atau budaya, saya pemakaian gedung pisang yang biasa sering dipakai untuk para dalang riwayat itu kan untuk menancapkan itu adalah termasuk aset budaya. Jadi saya mengadop dari wayang ketika menancapkan itu saya pakai mengadopnya dari situ itu biar murid-murid tertarik kan memang belum pernah seperti itu. Next dulu. Nah ini untuk rencana evaluasi dari program saya. Jadi dari evaluasinya ada 2, peserta didik dan pendidik. Untuk peserta didik itu nanti peserta lombanya adalah semua kelompok B dari tiap kelas, terus yang menang dari satu kelompok itu nanti akan maju final antar kelas. Untuk refleksi peserta didik cukup perwakilan saja tiap kelas 1 anak. Jadi nanti satu kelas B1 saya ambil 1, B2, B3, B4 saya ambil 1 untuk saya ajak refleksi. Mungkin di kelas nanti juga bisa sendiri-sendiri refleksinya dengan gurunya apa kita setelah kegiatan program dilaksanakan di akhir juga ada refleksi, tapi ada karena saya butuh video yang anak-anak perlu refleksi, saya ambilnya satu saja per kelasnya. Untuk pendidik itu pelaksana lomba adalah 8 guru kelompok B dan refleksi gurunya saya cukup yang guru kelas saja, yang guru kelas tidak cukup guru kelas saja. Yuk next dulu. Nah, kemungkinan tantangan itu pertama tantangannya yang bisa jadi program tantangan kan kemungkinan Busari tidak setuju. Maka saya tadi dengan minta izin saya gunakan programnya seperti ini. Alhamdulillah misalnya setuju sudah oke. Terus berbenturan dengan kegiatan lain. Maka saya itu tadi 25 sampai 28 ada 4 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan dari Rabunya itu pilkada, jadi kita sudah hilang pilkada. Nanti ada 3 hari Senin, Selasa, Kamis bisa diambil salah satu. Jadi ketika ada kegiatan lain itu saya bisa ambil salah satu di hari. Next dulu. Nah, kasih sudah selesai. Semoga nanti program saya ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas bantuan dari rekan-rekan semua. Nah, saya tak mencontoh Pak Mukti, pantun. Pantun ya Pak. Mangan iwak di pinggir pantai. Rasanya enak orang saliyane. Ayo tahu kalau guru kelompok B mesti jadi pinter Pak. Terima kasih.
dulu. Saya minta saran atau kritik mohon disampaikan di sini. Belum ya Pak, masih lanjut ini. Minta saran dulu tolong program saya ini mungkin ada yang perlu ditambahi atau mungkin ada yang kok Bu ini nggak cocok. Nanti kira-kira kita akan lihat solusinya. Kira-kira yang cocok seperti apa? Monggo silakan siapa yang mau memberikan saran atau usul. Halo, Bu ya. Halo. Sarannya ada apa? Ayo saran, Bu Bianti. Yuk Bu ini silakan. Ada siapa yang mau memberikan saran? Bu Mina. Saran. Sudah lelah. Bersenekan. Oh, siapa yang udah bersenek? Oh, nanti seneknya dari bos Biro ya. Sponsor. Oh ya, sarannya ada senek untuk tubuhnya untuk pelaksanaan. Ini saya nyari sponsor. Sponsornya saya proposalnya nanti saya ajukan ke bos Biro dan bos Troyer. Ada satu lagi bos jajan ya, oke nanti sponsornya bos jajan. Oke, ada lagi saran yang lainnya mungkin. Saran yang lainnya ada lagi. Siapa tahu lagi waktu penyampaian saya masih ada yang kurang programnya seperti apa. Oke, tidak ada ya, cukup minta pengadaan snack dan di mana-mana sama saja. Memang di tempat lain juga gitu. Tidak hanya di sini, di tempat lain juga ada pengadaan snack.